Halo teman-teman homeowner ataupun juga teman-teman calon homeowner, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas isu yang sedang hot-hotnya saat ini, yaitu tentang Tapera, tabungan perumahan rakyat yang baru saja disahkan oleh Presiden kita Bapak Joko Widodo pada tanggal 20 Mei 2024 lalu. Jadi benar-benar masih baru banget ya. Nah, kita langsung lihat ya tentang Tapera ini. Ya, Tapera ini sendiri yaitu dibuat berdasarkan ya melalui PP nomor 25 tahun 2020 bahwa semua pekerja yang memiliki penghasilan senilai upah minimum wajib menjadi peserta Tapera. Ya. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan di sini siapa saja sih yang menjadi peserta Tapera? Ya, di sini menurut PP 21 tahun 2024 pasal 7 ya yang dimaksud menjadi pekerja, yang dimaksud oleh pekerja wajib menjadi peserta Tapera yaitu adalah calon PNS, pegawai aparatur sipil negara, ya kemudian prajurit TNI, prajurit siswa TNI, anggota kepolisian negara RI, pejabat negara, pekerja BUMN atau BUMD, kemudian pekerja BUMD, pekerja usaha milik swasta, ya kemudian pekerja yang tidak termasuk pekerja dari yang dimaksudkan di penjelasan saya sebelumnya, tapi menerima gaji dan upah seperti pegawai BP Tapera, pegawai BI, ya, pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan. Ya, sementara itu ya pekerja mandiri juga termasuk ya seperti freelancer atau pekerja lepas. Ya, jadi peserta Tapera ini mencakup semuanya ya, semuanya dari semua orang yang benar-benar memiliki penghasilan upah minimum. Ya, yang perlu dicatat di sini juga kapan kepesertaan Tapera itu berakhir, yaitu setelah anggota peserta Tapera mencapai usia 58 tahun atau juga berakhir jika peserta meninggal dunia dan tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta Tapera selama 5 tahun beruntun. Ya, jadi di situ cukup jelas ya. Nah, kemudian apalagi yang harus kita ketahui tentang Tapera adalah besaran iurannya. Seperti yang tercatat dalam pasal 15, besaran iuran Tapera itu besarnya adalah 3% dari gaji peserta pekerja. Ya. Nah, besaran itu dibayarkan dengan ketentuan, ya dibayarkan pemberi kerja sebesar 0,5%, dibayarkan oleh pekerja sebesar 2,5%. Ya, kemudian ini ada mekanisme pemotongannya. Ya, kemudian peraturan Tapera itu sendiri berlaku mulai 7 tahun sejak berlakunya aturan ini. Ya, berarti pelaksanaannya akan dilakukan sebelum tahun 2027 dan ini sifatnya wajib untuk setiap pekerja. Ya, sehingga ini sudah cukup jelas ya. Nah, kemudian kapan sih dana Tapera ini bisa dicairkan ya, dan kapan sih dana Tapera ini bisa dicairkan? Ya, menurut peraturannya pasal 24 ayat 1 PP nomor 25 tahun 2020 menegaskan simpanan peserta berhak dicairkan jika kepesertaannya sudah selesai. Pencairan ini juga termasuk hasil pemupukannya. Nah, kemudian simpanan dan hasil pemupukannya wajib diberikan paling lambat 3 bulan setelah kepesertaannya dinyatakan berakhir. Nantinya pencairan tersebut berdasarkan pada jumlah unit penyertaan yang dimiliki peserta, lalu dikalikan nilai aktiva bersih per unit penyertaan pada tanggal berakhirnya kepesertaan.
Simpanan itu akan dibayarkan oleh BP Tapera melalui bank kustodian. Ya, ada 4 kriteria terkait waktunya berakhirnya ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini ada hal yang sangat penting ya, seperti misalnya ya kapan sih tabungan Tapera itu bisa dipakai? Ya, menurut peraturannya ya tabungan itu bisa dipakai ya setelah 12 bulan kepesertaan ya dalam Tapera itu bisa mengajukan fasilitas KPR. Ya, jadi di sini cukup jelas ya. Jadi setelah 12 bulan 1 tahun ya Tapera itu bisa dipakai sebagai fasilitas KPR. Nah, saya akan mulai bahas tentang Tapera ini dalam implementasinya untuk pembelian rumah yang akan kita jalankan. Jadi, katakanlah misalnya saat ini kita berpenghasilan 10 juta per bulan. Ya, berdasarkan peraturan yang berlaku, maka tabungan Tapera yang kita setor setiap bulannya itu adalah besarnya 3%. 3% dalam hal ini berarti 300.000. Ya, ketika sudah berjalan 1 tahun, berarti tabungannya ada sejumlah Rp3.600.000. Ya, kalau kita kalikan setelah 10 tahun, kita menabung, berarti kita sudah mendapatkan Rp36 juta. Nah, Rp36 juta ini kita juga sesuaikan lagi nantinya dengan properti yang akan kita beli. Misalnya, contohnya ketika kita sudah melakukan tabungan ya selama 10 tahun tersebut, ya kita sudah punya 36 juta, ya mungkin nilainya akan bertambah jika dari Taperanya melakukan saya kira ada manajemen untuk memaksimalkan ya asetnya ya mungkin bisa naik, tapi kita contohkan dulu lah 36 juta itu ya, kemudian ya katakanlah rumah kita senilai 1 miliar ya, berarti minimal kita butuh DP kalau 10% ya itu butuh 100 juta rupiah. Ya, di sini kita tetap harus melakukan financial planning untuk melakukan pembelian rumah, karena kalau kita hanya menyerahkan berdasarkan Tapera, tentunya jumlah itu masih belum cukup. Ya, kalau kita punya properti impiannya seharga 1 miliar rupiah, ya tentunya di sini sekali lagi saya mau menyampaikan bahwa ya di sini kita tetap bisa menjadi ya mendukung Tapera dengan menjadi peserta Tapera itu sendiri. Ya, tetapi untuk bisa merealisasikan ya rumah sendiri ya, rumah milik sendiri, kita juga tetap harus melakukan financial planning. Sekiranya jika kita memang sudah memiliki income saat ini, apa yang harus kita lakukan adalah tentu saja menambah jumlah penghasilan kita. Ya, karena dengan menambah penghasilan kita, ya kita bisa meningkatkan Tapera kita, tapi juga sekaligus meningkatkan tabungan yang kita miliki sendiri. Ya, sehingga di sini kita mendapatkan 2 keuntungan sekaligus. Ya, tentu aja selain itu juga dengan meningkatkan income, yaitu juga meningkatkan kemampuan kita sendiri untuk meningkatkan kemampuan kredit kita. Ya, jadi di sini ya jawabannya tentu aja ya kita harus bisa memanfaatkan semua peluang dengan ya usaha yang terbaik, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik juga. Ya. Nah, tentu aja bagi kamu yang betul-betul ingin membeli rumah sendiri atau membeli rumah pertama, termasuk juga mendapatkan rumah impian, kamu bisa dapatkan dengan panduan membeli properti ya dalam waktu 1 tahun, supaya ya kamu tidak melakukan satu kesalahan sehingga kamu bisa rugi sampai ratusan juta rupiah. Ya, kamu bisa klik link di bawah ini untuk mendapatkan detailnya. Sekian video saya kali ini, terima kasih dan bye-bye.